القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين. مع سنن أبي داود رحمه الله تعالى، ولا زلنا في حديث 2986. تفضل من كتاب الخراج. وإليه قال الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليه السلام يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حكما من هذا الجنس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني عن تلك فافعل. قال ففعل ذلك. قال فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولى منه Abu Bakar radhiyallahu anhu hatta idza kana akhir sanatin min sinni Umar radhiyallahu anhu fa innahu atah biman kasir fa azala haqqan wa arsala ilayya faqultu bina anhu al-am Ghinan, yakni bina ghinan anhul am. Kami sudah cukup dari khumus tadi tahun ini. Fahada fihi taqdim wa ta'khir. بالمسلمين إليه حاجة فردته عليهم ثم لم يدعني إليه أحدا فأتوني. فلقيت العباس فاجتمعه رجل من عند عمر فقال يا علي فلم كما وجدت شيئا ولا يرد علينا أبدا. فقال رجل داهيا. Wakana rajulan dahiyan, dan adalah Abbas itu adalah seorang laki-laki yang cerdas, dan hadis ini derajatnya dhaif. Nah, وبإليه قال إن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد فرغنا من السن ما ترى وأخذنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله خير الناس وأوصلهم وليس عندي أبوين ما يشتقاني أمر yustiqani yumhirani, membayarkan mahar. Nah, maka pembayaran mahar itu dari orang tua, karena orang tua biasanya sudah mulai kaya sementara anak-anaknya masih miskin-miskin. Ya Rasulullah, alastu taqalbi fami'ati ilaika ma yu'adil bulan wa musik maka masihal minirfaq wala antara sama ditolikin saya mengawatir Tuhan fakal ulama ya Rasulullah SAW wala Allah ya nasta'inuni kubinatan ila sufiqah. Kenapa? Dari ahlul bait tidak boleh untuk memakan harta sedekah. Mirfaq itu adalah manfaat. Allah lalu Rabi'ah Aidan min Amerika Fatma kasih Rasulullah SAW Maksud ta'alihi Kalau ta'alihi yang dita'alihi Semata ta'alihi Fakala anak Abu Hasan al-Qarim Wallahi la arimu hatta yarja ilaikuma ikhtilafuna bijawab bima fa'asna bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdul Muttalib qadawtu ana wal fadl ila tabihat hujrat Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tika salat al-dhuhri. Wasallam dan an-nasi sama suratu ana wal fadl ila tabihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yang terjadi di sini. هذا الحديث طويل، إذن قبل أن نستمر ننظر إلى المفردات أولا، لأن الرجوع إلى المفردات وهو يعني طويل صعب. آنفا قال أنا أبو حسن القرم
qir al-qarm yani as-sayyid. Wallahi la arimu yani wallahi la ufariqu. هذا قول علي، وعلي لقبه أبو حسن لأن ولده الأول الحسن بن علي. نعم. وكنا في الكافي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدى بإذنه وإذنه قبل ثم قال أهلجا ما تسرران. Akhrija, keluarkan, ma tusarriran, apa yang kalian sembunyikan atau apa yang kalian batin dalam hati. ثم قال فأذنني وبالقدر فتهلنا Tawakalna, saling memasrahkan ucapannya. Kamu saja yang ngomong, kamu saja yang ngomong. Nah, karena ini berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pakai wahyu mereka. Nah. أو قال كلمه الفضل على الشق. نعم. فشك في ذلك عبد الله ولا كلمه في الأمر الذي أمرنا به أقواما. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بصره في مناسبة البيت حتى قال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا. رفع بصره قبل سقف البيت. Rasulullah tidak menjawab, malah melihat dengan pandangan matanya ke arah atas. Kenapa itu? Ya, jadi beliau kalau berpikir begitu. Kadang-kadang juga beliau melihat ke arah langit. Ini untuk berpikir. Maka ini boleh seseorang berpikir sambil melihat ke arah atasnya. Talma'u min warahil hijab atau tulmi'u, boleh dua-duanya, yaitu asyaru bi thawbih au biyadih, berisyarat dengan baju atau dengan kain, dengan tangan. Ini Allah ta'ala فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا إن هذه صفقاء من هي أنصاف الناس فإنها لا تهل لمحمد ولا لآل محمد. Nah, ini alasannya kenapa tidak boleh untuk apa? Tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Adapun fi amrina, dalam urusan kita, yaitu urusan yang sedang kamu pikirkan itu tadi. Sehingga maksudnya sabar dulu, ya. Kamu akan dapat jawaban dari Nabi SAW, tapi begitu masih berpikir nih. Nah, ini istri Nabi kok bisa paham begitu? Ya karena sudah hidup lama bersama Nabi SAW, sehingga paham bahwasanya Nabi kalau melakukan seperti itu berarti sedang memikirkan sesuatu untuk memberikan jawaban. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa seseorang itu dalam perkara-perkara yang penting itu jangan tergesa-gesa memberikan jawaban. Pikir dulu, jangan langsung wah menunggu elek, menunggu mahagu, ya enggak begitu. Dipikir dulu apapun. Nah, Apalagi yang makan anti ikan kali kami makan sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu ilah nabi angkatannya terus ini Allah itu yang kami dipimpin karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak malahu oleh Ahmad. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahikan angkian pada angka lagi, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'asdik anhuma, bayarkan mahar. Nah, هذه الأحاديث قصص طويلة وليس في علاقة بالأحكام كثيرا، فإذا أردنا اختصار السنن فاختصرنا إلى موضع الشاهد. إن شاء الله سنختصر هذا الكتاب، كتاب السنن، في وقت آخر
باختصار آخر لأننا قد اختصرنا من قبل اختصارا قصيرا جدا. طيب اقرأ. Syarifun itu adalah unta yang sudah musinnah. Abni Abi Fatimah menikah dengan Fatimah. Al-bina itu adalah mengumpuli istri. Kenapa disebut bina? Karena biasanya dulu orang kalau mau mengumpuli istri itu dibuatkan satu kemah sehingga dia melaksanakan malam pertama pada kemah tadi. Itu kebiasaan orang-orang zaman dulu. Tukang syarah, tukang apa itu? Mencelup apa emas tuh namanya? Ya kayak gitulah. Nah. Menunjukkan fakirnya Sayyidina Ali ya. Dan fakir itu tidak menghalangi dari pernikahan karena Allah sudah menjanjikan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nah, minal aqtabi dari pelana-pelana wal gharair dan karung-karung. Jadi kan di atas punggungnya ditaruh pelana, terus ke belakangnya dikasih karung untuk tadi ngambil rumput idkhir wal hibal dan tali-tali, jadi persiapan untuk angkut-angkut ya. Wajtubat telah dipotong punuk-punuknya. Wabukirat dan telah dilubang atau dirobek khawasiruhuma, khasirahnya, lambungnya. Nah, laki-laki bisa nangis ya, padahal kuat seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, karena sangat susahnya ini mau persiapan nikah malah diganggu orang. Nah, syarbin orang-orang yang minum, jadi ini jamak dari syarib. Jadi waktu itu belum diharamkan untuk minum minuman keras nih, sehingga masih melakukan minum-minuman keras. An-nawa itu yang besar punuknya. Itu orang mabuk biasanya gitu, dengar nyanyian langsung semangat nih, dia lakukan apapun yang diperintahkan. Kata Rasulullah SAW, cerita ini terkait tahu memantau yang siap kakak tubuh ala Zaid bin Harithah hatta sa'al kaitan Nabi bin Hamzah. Wastaqbala fa'udilahu. Cerita bin Syarqin. Kata Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Maf'al. Cerita Hamzah hamilun mabuk. Muhmarratun aynahu. Karena berhujjati ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa akannya berada ila hatinya.
ثم سقط النظر إلى سرته. Ini menunjukkan bahwa surah itu tidak termasuk dari aurat laki-laki ya. Karena aurat laki-laki adalah bainas surah wal rubbah. Jadi rubbahnya tidak termasuk, surahnya juga tidak termasuk. Dan Nabi telanjang dada seperti ini biasa ya, zaman dulu memang seperti itu orang-orang sudah biasa. سقط النظر إلى وجهه ثم قال همزة وهل أنتم إلا أعطيتم لأبي فأردت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي كيد الكفارة فرجع ورس معه. Ini dalil sing waras ngalah. Karena dia lagi mabuk itu. Nah. Kalau bukan ikratan Jubairi yang artinya ayat kata satu antara dengan menolak asal Rasulullah SAW sekalian terhadap kita anti maka dengan bintu Rasulullah SAW masyarakat ilaihi alaihi masalah lahu ayat merana syai'in yang sabi maka Rasulullah SAW Apakah yata mata kulim makin saat ini kena ala mahu khairu wa kunna min dzalika Allah ala asali kulli salatin salatin wa salatin wa takbiratan salatin wa salatin wa tasbihatan salatin wa salatin wa tasbihatan wa la ilaha illallah yahtari la sharika lahu wa lahu hamdu ala kulli syai'in qadir qala Ayyash wa huma itanatan min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak begitu memperhatikan bab dunia untuk anak-anaknya, maka anak-anaknya miskin dibiarkan oleh Nabi SAW. Yang paling penting adalah masalah agama ya. Nah, sehingga ketika minta bantuan dari Nabi yaitu untuk dikasih budak, Rasulullah katakan sudah habis, sudah dibagi-bagi untuk yatama badr atau janda-janda Badr. Nah, karena yatama berarti ada sudah nggak ada bapaknya, berarti tinggal ibunya. Nah, kemudian di sini Nabi SAW mengatakan sa'adullukum ala ma huwa khair. Ini jelas khair. Kenapa? Karena pahala pahala akhirat tidak bisa dibandingkan dengan pahala dengan masalah dunia. Dan di sini beliau mengajarkan untuk wirid yang selepas sholat. Dalam hadis yang lain, dan itu lebih masyhur daripada hadis ini, bahwa Nabi mengajarkannya itu wirid sebelum tidur. Nah, kemudian Nabi mengatakan wirid sebelum tidur ini khairun lakum minal khadim, lebih baik daripada punya pembantu. Artinya apa? Kalau kamu punya pembantu, kamu tidak lelah. Nah, kamu sebelum tidur membaca wirid-wirid ini, maka bangun tidur itu sudah fresh, lelahnya hilang. Dan kata Ibnu Taimiyah, siapa yang melakukan wirid ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan manfaat itu. Sehingga antum pekerjaan seberat apapun ya, tidak usah susah. Kenapa? Karena kalau antum tidur dengan cara seperti ini, maka semua kelelahan akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan la'allallaha yu'til musabbih quwwatan yaqdiru 'alal khidmah akthar mimma yaqdirul khadim alaih. Nah, maka kita gabungkan dua hadis ini ya, supaya kita muncul kekuatan dan supaya tidak begitu lelah. Maka setelah salat wirid ini dibaca, maka muncul kekuatan, dan 5 kali kan salatnya. Kemudian sebelum tidur kita baca juga, maka kelelahan sudah dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bangun tidur itu. Ini karena hadisnya ada dua ya, satunya yang setelah salat, satunya yang sebelum tidur, dan dua-duanya adalah hadis yang sahih. Hadis ini sahih, yang satunya lagi yang lebih masyhur juga sahih. Nah, Kalau
melakukan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan yang menghati ahlihi ilahi. Qala innaha kadat birrahman hatta asarafiyatiha was'alat kurtati hatta asarafi mahriha wa khalafatil kaitan hatta istarafiyatiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, Ataiti ini usulan dari Ali kepada istrinya. Nah, jadi Sayyidina Ali Fatimah sangat malu sekali. Sebenarnya dia betul-betul sangat butuh. Nah, kenapa malu ya? Tadi karena ada hudatsan, ada orang-orang yang sedang ngobrol-ngobrol bersama Nabi SAW. Seandainya tidak ada orang, mungkin beliau langsung sampaikan. Nah, dan ini sifat malu seperti ini sangat dimuliakan, terutama pada perempuan, sangat terpuji. Nah, itu adalah kisah yang Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan di masa itulah yang menyelesaikan permasalahan dapur sehingga suaminya tidak memasak. Yang memasak adalah istrinya. Nah, kondisi sekarang itu juga mirip dengan kondisi zaman dulu, itu bagian perempuan seperti itu. Nah, amal ahlik yaitu amal Ali, itu tugasnya Ali kamu kerjakan. Bedanya dengan yang tadi apa? Apa? Idza akhadti murja'aki, ya kan? Kalau yang tadi apa? Ada salat, terus apa lagi? Wa kabbiri arba'an wa thalathin, takbirnya 34. Kalau yang tadi takbirnya 33 karena digenapkan dengan tahlil. Fa ya khairul laki min khadim. Nah, itulah yang dimaksud oleh para ulama tadi, bangun kemudian fresh dari lelahnya. Tapi yang hadis yang ini dhaif yang ini. Nah, hanya saja maknanya sahih sesuai hadis-hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari juga ada. Nah, tidak nasi khadim, ini juga dhaif. Kemudian kalau Al-Fatihah mencatatkan Anda akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Fitnah Ta'ahiri Perkara Tingkalan Sapisi yang tadi dulu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun kita ilah manusiaku tidakkan saat itu di akhir kau walaupun saat itu kami diiklah. Berganti. Jadi kalau orang kafir kan tidak berhak mendapatkan diat ya. Nah, maka tidak dikasih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kata dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini aku mengajukan dan awalnya musim yang dulu musiki kemudian. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dia dikasih ganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kan dia tidak berhak mendapatkan diat. Selain karena Rasulullah itu memang orang yang sangat dermawan, juga karena Rasulullah ini sedang mentaklif hatinya. Dia berharap dengan pemberian ini maka dia akan masuk Islam beserta kaumnya, sehingga dikasih 100 ekor unta. Ini bukan sebagai diat ya, tapi sebagai mu'allafati qulubuhum. Nah,
Abu Bakr Sufyan Asyaraf Al-Kasai Mustaqatul Imam Arba'ati alafi kullin Arba'ati alafi syamirin Arba'ati alafi kullin Arba'ati alafin Puronnya sebagai apa? Tamyiz. Itu nggak ada alifnya. Kalau nggak ada ya sudah. Kalau ada alifnya puron, syairon, tamron. Kalau nggak ada ya betul bacaan nantinya. Wakil kita di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin mengetahui ini dan masyarakat ini mengadakan di sini. Beberapa itu yang akan dengan akhirnya kalau begitu harus mengikuti alih-alih Okbatan sebagai ganti sama dengan okbah tadi. Nah, ini salah satu contoh mu'allafah qulubuhum dikasih dari harta baitul mal. Dan mu'allafah itu memang tidak harus orang yang sudah masuk Islam kemudian baru saja dia masuk Islam, bukan. Bisa juga orang yang belum Islam tapi diharapkan dia Islam. Demikian juga orang yang punya kaum yang banyak. Nah, kalau dia diharapkan masuk Islam, nanti kaumnya yang banyak itu akan ikut-ikutan masuk Islam. Tapi hadis yang ini memang dhaif. Bab ma jaa fi sahmi Shafi. Bab tentang bagian Shafi. Kemarin sudah kita bahas Shafa ya Rasulullah, ya kan? Nah, bedanya apa dengan bab ini? Bab yang dulu itu menetapkan bahwa ada Shafi. Sebagaimana ada ghanimah, maka juga ada khumus, ada juga Shafi. Nah, sekarang bab ini bicara tentang bagiannya Shafi berapa. Kalau yang dulu hanya menetapkan adanya Shafi saja. Nah, nah ini maka dijelaskan ya. Bisa budak laki-laki, bisa budak perempuan, bisa kuda. Itulah makna Shafi. Nah, maka ada 3 pilihan ini, tapi hadis ini memang derajatnya dhaif yang memerinci seperti ini. Bahwasanya Shafi itu ada betul. Nah, Ra'sun minal khumus, kepala dari khumus. Nah, kepada tafsirnya yang sebelumnya tadi. Maka al-hadits yafasir ba'dulu ba'dan. Nah, kenapa disebut Shafi? Karena istafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memilihnya. Istafa sama dengan ikhtara. Nah, maka terserah apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu contoh ya, tafsirul hadis bil hadis, atau apa namanya, al hadis yafasir ba'dahu ba'dan. Ra'sun kan enggak jelas maksudnya apa ra'sun itu. Kita hanya tahu artinya kepala. Nah, dari hadis yang sebelumnya sudah jelas ada abdun atau amatan atau farasun. Itu tafsiran dari ra'sun. Nah, nah, Safiyah yang dimaksud di sini adalah Safiyah bin Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin saja dia itu aslinya namanya bukan Safiyah. Mungkin saja ya. Yang jelas dia itu adalah dari Sofi. Ya. Apakah kebetulan saja namanya Sofi dan dia kemudian Safiyah, sehingga nama dan statusnya sama, ataukah itu memang disebut Safiyah gara-gara dia diambil dari Sofi tadi. Kila muhtamal wa ana la adri yani min haitsu at-tarikh. Nah,
Halat, dia sudah halal alias sudah suci dari haidnya. Dan seorang wanita tawanan itu kalau sudah suci dari haidnya, maka dia sudah boleh untuk dikumpuli oleh orang yang menawan dia. Nah, dalam hal ini dia menjadi tawanan kaum muslimin dan dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan usianya Safiyah itu masih belasan tahun. Ustaz Abdullah kemarin bicara tentang usia istri Nabi atau tidak? Lama. Oh, ternyata di sini ada Safiyah itu. Qala an-Nawawi as-sahih anna hadha kana ismaha wa qila ismuha Zainab fasummiyat bisabab al-istifa' Safiyah. Jadi ada dua pendapatnya. Kalau Imam Nawawi memilih pendapat bahwasanya memang dia itu aslinya adalah Safiyah. Nah, mudah-mudahan kita bertemu dengan ibunda kita Safiyah di dalam jannah dan kita bisa bertanya kepada beliau, wahai bunda, apakah as-sahih anna ismuki Safiyah atau annaki Zainab? Kalau Safiyah yang di sini ini asli ini. Ya Safi. Mawjud atau tidak? Mawjud atau ghaibah? Mawjud. Nanti asli. Baik, fadhal. Ya, jadi asalnya diambil Dihyah, tapi orang-orang tidak terima. Ya Rasulullah, itu Safiyah itu anaknya raja, itu enggak cocok untuk Dihyah. Semua nanti bisa iri ya. Dan kalau diambil Nabi itu fadilahnya adalah musuh itu jadi merasa dimuliakan. Karena anaknya raja tertawan terus dinikahi oleh tokohnya musuh. Wah, itu mereka merasa wah ini dimuliakan sekali. Karena biasanya kalau permusuhan itu kemudian keluarga yang ditangkap itu direndahkan serendah-rendahnya. Ini malah dinikahi sebagai istrinya bukan sebagai budaknya. Mereka merasa dimuliakan dan ini salah satu cara dakwah Islam juga. Apa maksudnya tasna'uha ya rokor ya? Fahimti? Ummu Salamah, Ummu Sulaim disuruh untuk tasna'u Safiyah. Apa maksudnya? Kira-kira apa? Kira-kira aja. Dari sisi kalimatnya kira-kira apa? Ewa tuzayyin wa tujammil, ditandani, dia apa istilahnya? Itulah dipacai supaya tambah cantik karena akan diserahkan kepada suaminya yaitu Rasulullah SAW. Sehingga ini jadi dalil kalau antum besok menikah kemudian disuruh suami maca aja, ayo neng ke salon, oke, gitu aja, nggak usah wah kemana pak ke salon, apa namanya, duitnya mubazir dan sebagainya. Enggak mubazir, untuk suami kok mubazir gimana? Yang penting dandanannya yang syar'i aja. Salonnya bukan salon yang sembarangan ya, pilih yang tertutup dari laki-laki. Ada kan gitu kan salon-salon wanita berhijab gitu. Meskipun saya nggak pernah tahu dalamnya ya, tapi ada melihat pernah gitu. Ini dalilnya ya, ini longgarnya Nabi ya, diminta izin, oke gitu aja. Nah, yasir wala ta'sir, betul.
فهذا سكين في الجبال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطيت سفينة قال خذ سفينة من أبيين وجئت قريبا من المدينة ثم اتفقوا ما تسير إلا حتى قال لا تعود فيها ولما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ سفينة من سبيل غيرها فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقها لا تزوجها. Ini orang-orang yang tidak suka Islam menafsiri bahwa Nabi itu kesem-sem dengan kecantikan ceweknya. Nadhar ilaiha langsung diambil. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi Nabi itu mementingkan masalah kemaslahatan dakwah tadi. Oh iya, memang ini tidak cocok untuk perorangan. Ini harusnya dimuliakan sebagaimana dulu dimuliakan di kalangan kaumnya. Nah, akhirnya betul-betul menjadi keberkahan karena setelah itu banyak yang masuk Islam dari kalangan mereka. Al-Mirbad itu adalah nama satu tempat, jadi nggak usah diterjemahkan karena dia adalah nama. Adapun adim itu adalah kulit yang sudah disamak. Nah, kemudian orang dari Badui tadi mengatakan ini ada surat, ya. Suratnya ternyata dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara menulis surat yang sesuai sunnah Nabi seperti ini, min ila. Kalau orang-orang ajam kebalik, ila min, ya. Nah, dahulukan min dulu supaya tahu ini sumbernya suratnya dari mana. Nah, isi suratnya adalah menunaikan kewajiban-kewajiban Islam. Nah, salah satu kewajibannya adalah ad-daitumul khumus dan sahman Nabi dan sahman Safi. Nah, di Madinah ada 3 kelompok Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Yahjun Nabi mencela Nabi SAW dengan syairnya. Al-Hijjah itu adalah syair untuk mencela orang. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah kepala Aus. Sa'ad bin Ubaidah itu kepala Khazraj. Makanya ada istilah As-Sa'dani, 2 tokoh namanya sama. At-turuq al-maji'u laylan. Jadi maksudnya diserang pada malam hari. Kalau ada sesuatu yang datang di siang disebut tarik, itu majazinya, karena hakikinya tarik itu yang datang malam hari.
Allah kita ilmu wa ilmu kita dan ilmu ila mati. Apakah mati itu Allah Nah, jadi asal muasal mereka diusir dari Madinah adalah seperti itu ya. Karena mereka suka mencela, nah akhirnya kemudian Nabi bereskan mereka supaya tidak ada lagi perbuatan seperti itu, kurang ajar begitu. Dan mereka berani mencela Nabi karena mereka kan hidupnya di benteng-benteng ya. Sehingga kalau mau diserang ya harus masuk benteng. Nah, maka Muhammad bin Maslamah sudah kita baca ceritanya kemarin, dia berhasil membunuh itu karena dia dengan taktik dengan cara menipu ya. Pura-pura mencela Nabi padahal tujuannya adalah untuk berhasil mengelabui musuh ini. Gak ada masalah pada bab tentang al-harbul khuda'ah. Nah, anu aghmaran, apa itu aghmaran? La ya'rifuna al-qital. Jadi orang yang tidak punya pengalaman perang disebut aghmar. Nah, hadis yang kita baca ini dhaif, demikian juga berikutnya juga dhaif. Fihi mufradah aula yulabisuhum mulabasah yang mukhalatah, yang bergaul. Nah, jadi mereka masih menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengatakan Abul Qasim, karena orang Arab itu cara menghormatinya adalah dengan memanggil dengan nama kunyah. Kalau di Indonesia itu belum penghormatan ya. Misalnya seandainya seseorang panggil saya Abu Zaidan padahal dia murid dan masih muda, kan gak sopan. Karena apa? Itu bukan adat Indonesia. Tapi kalau adat Arab itu sudah sangat memuliakan. Nah, ujliyakum atrudakum al-jala al-hashr at-tarat sawa. Babun fi khabarin nadir. Nah, sekarang lebih spesifik ya. Kalau tadi kan Yahudi Madinah secara umum, sekarang Yahudi Bani Nadir yang disebutkan dalam surat Al-Hashr. Maka surat Al-Hashr itu juga disebut surah Bani Nadir. Nah,
وما كان يأخذ معه الأوثان والقوس والهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جئت المدينة حتى فتنة إن أكن أعلمكم صاحبنا وإن نفسي بالله والكتاب منه أو لا تهلكنا أو لا تصيبن إليكم بإثمكم حتى نقول مقاطعكم ونستعجلها wa nastabiha nisa'akum, dan kami akan menawan wanita-wanita kalian, dijadikan tawanan. Nah, abadatil awthan. Maka natakitukum bi akthar mimma turiduna an takitu bihi anfusakum. Tidaklah dia itu bisa berbuat tipu daya kepada kalian, dan seterusnya. Jadi hadisnya adalah manafina. Fihi mufradat wala la? Idza kana mufrad salu. Apa? Makanil masnaf, al-wasat, tengah, sama dengan nisaf. Mansaf wala masnaf? Mansaf, nisaf. Nah, yang tengah-tengah. Akhar, halaqah itu adalah senjata. Apa lagi? خلاص. نعم تفضل. فإذا بقي شيء هو ظهر عندكم في المذاكرة خلاص، يعني الأستاذة تجيب.
ويهود فمن حارثة وكل يهود كان في المدينة. Nah, ada lagi Yahudi Bani Harithah. Nah, ini yang kurang populer. Yang populer 3 tadi. Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah. Nah, semuanya sudah diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang tadi mau gabung sama Nabi dan kemudian masuk Islam. Dan ini dalil bahwasanya ad-darar yuzal, karena kalau mereka dibiarkan di Madinah itu selalu membuat rusak. Nah, begitu mereka darar langsung yuzal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya ketika damai mereka dibiarkan oleh Nabi. Nah, sehingga Islam itu sebenarnya bukan orang agama atau orang-orang yang haus darah, bukan, tapi semata-mata mereka membalas dengan pembalasan yang setimpal. Kamu musuhi kami, ya kita musuhi kamu. Seandainya Yahudi itu tidak kurang ajar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan Nabi melakukan hal tersebut. Nah, mereka mungkin tidak sadar ya bahwasanya apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mereka ingin menjatuhkan batu besar dari atas supaya mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang menunggu di luar benteng mereka, malaikat Jibril turun membawa wahyu. Nah, mereka nggak sadar seperti itu, bahwa tingkah-tingkah perbuatan mereka yang kurang ajar itu tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semestinya pembeda yang inti antara kita muslim dengan orang-orang kafir. Kalau kita seperti orang-orang kafir, yaitu tidak merasa diawasi oleh Allah, apa bedanya dengan orang-orang kafir tersebut? Nah, apa itu as-safra wal bayda wal halqah? Kira-kira apa? Harta, ada yang kuning, ada yang putih, yaitu emas dan perak. Kalau halqah tadi sudah, senjata-senjata dan baju besi itu disebut halaqah. Terori anak-anak kecil. Ya, jadi sebenarnya Yahudi Khaybar tidak sampai diperangi Nabi dengan kondisi seperti yang dahsyat terakhir itu ya. Tapi gara-gara mereka itu wajadul maska, mereka menemukan kulit yang mereka sembunyikan. Ini jangan salah baca ya. Kalau miska menyawangi misk, kalau maska itu adalah kulit. Nah, tokohnya itu adalah Ibnu Abil Huqaib. Maka itulah yang dibunuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kesimpulannya gimana? Maja fi hukmi ardi Khaybar. Ya, ardi Khaybar itu sudah ditaklukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi kekuasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena mereka itu minta tetap tinggal di situ, maka mereka harus membayar upeti setiap tahun. Nah, upeti yang dikeluarkan dari tanah itu disebut kharaj. Kalau upeti yang dikeluarkan oleh masing-masing orang itu yang disebut sebagai jizyah. Maka kharaj itu ya termasuk jizyah, tapi bedanya adalah kalau jizyah dari perorangan, satu orang misalnya bayar 1 dinar per tahun, itu jizyah. Kalau tanahnya itu kharaj. Nah,
Ya, dan ketika orang-orang ini diusir oleh Sayyidina Umar dari Khaybar, mereka itu masih membantah Umar ya. Mereka mengatakan, apakah kamu akan merubah apa yang sudah ditetapkan oleh nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Umar marah bukan main, dikatai begitu oleh orang-orang Yahudi. Kemudian dia mengatakan, ya abna al-qiradah wal khanazir, apakah kalian kira saya itu lupa terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, sabda Nabi apa? Nah, itu hadisnya setelahnya itu. Nah, ayyuqirrahum, untuk menetapkan mereka, jadi jangan diusir, kami tetap di Khaybar saja, dengan syarat ala ayya'malu 'ala nisfi mimma kharaja minha. Ya, jadi mereka yang mengerjakan tanah Khaybar, terus separuh hasilnya dibayarkan kepada Nabi, separuh hasilnya mereka ambil sebagai penggarap. Dan ini menunjukkan bolehnya musaqat. Musaqat itu tanah kita disirami oleh orang, kemudian gajinya bukan dari uang tapi dari hasil panenan. Nah, sebagian ulama berpendapat musaqat tidak boleh. Kenapa? Karena hasilnya itu nggak jelas, bisa naik bisa turun, ya kan. Sementara gaji harus jelas. Nah, tapi ketika kita temukan dalil yang sahih menunjukkan bolehnya musaqat, ya sudah. Mau ada gharar, spekulasi, kalau spekulasinya diizinkan oleh Nabi, ya sudah. Memang spekulasi itu, gharar itu haram, itu hukum asalnya. Tapi ketika ada dalil menghalalkan, ya sudah. Nah, ini kata Sayyidina Umar, Rasulullah itu mengatakan masyi'na, terserah kami. Jadi kalau kami mau ngusir, ya akan kita usir. Itu gara-gara itu kemudian apa? Dia marah-marah tadi. Nah, ini perlu kita ketahui ya, jatahnya istri Nabi SAW dari khumus itu adalah mi'ata wasqin tamran wa ishrina wasqan sya'iran. Ini kita buat kilo ya, 100 wasak. Berapa 100 wasak itu? Al-wasak itu adalah situna so'an, ya kan? Nah, sekarang 60 kali 100 berapa? 6.000. Terus satu soknya itu adalah satu sok 2,4 kilo, atau anggaplah 2,5 kilo. 6.000 berarti berapa kilo? Berapa? 6.000 dikali 2,5. Berapa? 15. 15.000 kilo. Benar nggak? 15.000 kilo itu berapa rupiah? 1 kilonya anggaplah 10.000. Jadi berapa? 15 juta. 1 tahun 15 juta. Berarti 1 bulannya sekitar 1 juta ya.
ya dibulatkanlah 1,5 juta 1 bulan untuk makan saja. Ini lauknya belum kan, masa cuma syair saja tanpa lauk. Ini tadi baru kita hitung yang tamar ya, belum kita hitung yang syair ya, berarti ya sekitar itulah. Nah, supaya kita tahu berapa Nabi itu ngasih kepada istri-istrinya. Artinya masalah makan itu tetap dijaga oleh Nabi SAW. Tidak mungkin beliau zalim kepada istri-istrinya, dibiarkan hidup tanpa makan, nggak mungkin. Nah, apa? Anwatan itu artinya kohron ya, dengan dipaksa atau diperangi. Jadi kan ada fai, ada ghanimah. Kalau kita perangi kemudian kalah, itu disebut anwatan. Kalau tanpa kita perangi karena sudah ngalah, angkat tangan tanpa adanya peperangan, itu disebut sebagai sulhan. Nah ini Khaybar ini bukan sulhan, tapi dia anwatan, karena mereka itu berhari-hari sudah siap untuk perang sama Nabi SAW. Tapi begitu mereka sudah lama menunggu Nabi tidak segera datang, akhirnya mereka pun malam itu tidak berjaga dan mereka tidur terlelap, tidak bisa bangun pagi karena semua ayam jago dibikin oleh Allah tidak berbunyi malam itu. Nah pas pagi harinya diserang oleh Nabi, mereka nggak siap. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. هذه رحمة الله مطرنا بفضل الله ورحمته ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقهم أزواجا صالحين آمين يا رب العالمين. تفضل مفردات.